Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Yustari, kelas B Manajemen NVM 10 120 185. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai 7. Langsung aja ke videonya ya. Materi dari Ma'rifatul Insan bagian pertama yaitu Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu ruh dan tanah. Unsur di dalam manusia yaitu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu kolbu atau hati, yang kedua aklu atau akal, dan yang ketiga yaitu jasad. Tugas diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Materi Ma'rifatul Insan bagian kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Berikut ini adalah bagian hakikat manusia. Materi Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu Taqwatul Insan atau potensi manusia. Potensi manusia dalam pandangan Islam yaitu suatu anugerah yang diberikan Allah karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Yang pertama yaitu potensi pendengaran. Mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua yaitu potensi penglihatan. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 160, Allah menganugerahkan mata sebagai panca indera kepada manusia untuk melihat, memandang, dan memperlihatkan kejadian yang terjadi di alam semesta. Yang ketiga yaitu potensi hati. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Muhasibi, raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Dalam potensi hati juga menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang kedua yaitu untuk berkehendak, niat, dan merencanakan segala sesuatu. Ma'rifatul Insan bagian keempat yaitu Nafsul Insan atau jiwa manusia. Nafsul Insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Dan sedangkan insan berarti manusia. Nafsul Insan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Nafsul Mutmainnah. Nafsul Mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Nafsul Insan bagian kedua yaitu Nafsul Lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Nafsul Insan bagian ketiga yaitu Nafsul Ammaratu Bis-Su'i, yaitu merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seorang manusia, sebab ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang oleh agama. Dan Ma'rifatul Insan bagian kelima yaitu Sifatul Insan atau sifat-sifat manusia. Nah, dalam Sifatul Insan juga sama seperti Nafsul Insan. Jadi Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu 2 jalan. Yang pertama At-Taqwa dan yang kedua itu Al-Fuzur.
Dari kedua itu, kita akan dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu tazkiyah membersihkan diri, dan yang kedua itu tazkiyah mengotori jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara apa yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Nah, inilah bentuk-bentuk tazkiyah atau mensucikan diri. Yang pertama yaitu banyak bersyukur, penyabar, belas kasih, kasih sayang, lembut, murah hati, dan toleran, suka bertaubat, berhati lembut, selalu bersikap jujur, dan terpercaya. Nah, dari bentuk-bentuk tazkiyah tersebut, Allah telah menggolongkan orang-orang yang berbuat tazkiyah, yaitu termasuk orang-orang yang muflih atau sukses. Dan ini bentuk-bentuk tadzkiyah atau mengotori diri. Yang pertama yaitu suka tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah, mengingkari, dan zolim. Ketika kita memilih untuk mengotori jiwa, Allah telah mempersiapkan golongan orang-orang yang dhaif atau merugi. Maka dari itu, jadi kita jangan sampai ya salah memilih jalan. Nah, ibadah yang dilakukan manusia kepada Allah yaitu hakikatnya karena kesadaran terhadap dua hal. Yang pertama yaitu asyur bikasroti ni'amillah atau kesadaran yang akan banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimana orang-orang akan termotivasi untuk melakukan ibadah karena Allah karena mereka menyadari bahwa kenikmatan yang selama ini ia miliki itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Dua, yaitu asyur bi Allah matillah atau kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia juga akan termotivasi untuk melakukan ibadahnya kepada Allah jikalau ia menyadari betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya, Allah telah menciptakan bumi ini sebagai tempat pendiaman umatnya. Maka dari itu, kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita perhatikan ayat-ayat Allah. Semoga senantiasa tersadar oleh akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan materi Ma'rifatul Insan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.